Kalau PKI dibubarkan sesuai dengan tuntutan rakyat, bahwa itu masih akan dapat dukungan seperti itu. Puluhan tahun setelah berakhirnya jabatan Soeharto, sosoknya masih begitu melekat bagi rakyat Indonesia. Beliau juga meninggalkan banyak ujangan atau pesan yang hingga kini masih diingat jelas oleh orang-orang yang pernah mengenalnya. Apa saja? Yuk kita simak bersama dalam video hiburan populer kali ini. Presiden Soeharto berpesan agar remaja tetap mempertahankan cinta produk dalam negeri. Mencintai kepada tanah air, mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Pesan ini disampaikan beliau 28 tahun yang lalu. Pesan ini disampaikan dalam acara Temu Presiden Soeharto. Beliau juga mengingatkan agar tidak mudah terpengaruh dengan tren pakaian dari luar negeri untuk menjaga kesejahteraan pelaku UMKM dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Soeharto berpesan pada remaja-remaja kirab 1994 agar menjadi kader-kader yang mampu menyatukan bangsa. Anak-anak harus dipersiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri. Ketakutan Soeharto akan tahun 2020 yang mana tren pakaian dari luar negeri bermunculan hingga membuat rakyat Indonesia lebih senang membeli barang dari luar negeri dibandingkan produk dalam negeri. Hal ini justru benar-benar terbukti saat ini. Menurutnya, negara ini bisa hancur karena produk dalam negeri jadi kurang peminatnya, lalu membuat pabrik tutup dan karyawan tidak bisa mendapat penghasilan untuk makan sehari-hari. Ada keinginan-keinginan agar saya mundur sebagai presiden. Pernyataan ini dilontarkan di hadapan para wartawan setelah Soeharto bertemu dengan petinggi-petinggi negara. Agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai presiden, hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Setelah meminta pendapat mereka karena krisis moneter yang melanda negara ini, Soeharto pun mengakui jika ada pihak yang memintanya untuk mundur saja dari jabatannya sebagai presiden. Dan bagi Soeharto, mundur atau tidak bukan menjadi masalah baginya, tapi beliau hanya ragu. Apakah setelah dirinya mundur akan segera memperbaiki kondisi ekonomi negara atau justru makin memperparah masalah yang ada? Silahkan nunjuk lain orangnya. Tapi semua partai, 9 partai pada waktu itu adalah untuk siapa lagi kalau tidak Presiden Soeharto pernah mengakui jika dirinya sama sekali tidak ingin menjadi presiden. Ia juga mengaku jika tidak punya persiapan apa-apa. Soeharto juga menyebut dirinya tidak layak menjadi presiden. Hanya saja partai-partai yang ada saat itu semua menyetujui dirinya menggantikan Presiden Soekarno. Pernyataan ini disampaikan oleh Soeharto saat masa akhir jabatannya. Saat itu adalah titik kejatuhannya di tahun 1998. Juga sebagai masa kelam yang mungkin akan terus diingat oleh bangsa Indonesia. Demonstrasi besar-besaran dilakukan untuk menuntut agar Presiden kedua RI ini lengser dari jabatannya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil begitu juga dengan politik Indonesia. Maka pada 21 Mei 1998, Soeharto membacakan pidato pernyataan jika dirinya ingin mundur. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Kasus ini pertama kali setelah 32 tahun lamanya Soeharto menjabat. Krisis ekonomi dan politik yang berlangsung selama 6 hingga 12 bulan membuatnya harus mengalah. Dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie dan menjadi pertanda dimulainya era reformasi. Presiden Habibie lalu menjabat selama 1 tahun, kemudian digantikan oleh Gus Dur pada tahun 1999. Kita hidup dalam dunia yang sedang berubah. Ucapan Soeharto ini untuk mengingatkan bangsa Indonesia akan pembangunan di sektor ekonomi.
Saat membuka sidang pertanggungjawaban RAPBN DPR MPR RI pada 7 Januari 1993. Tenaga melaksanakan semua keputusan yang telah diambilnya itu. Adapun arah perkembangan ekonomi dunia, kita juga harus tetap memberikan perhatian sepenuhnya pada upaya-upaya yang tidak henti-hentinya untuk memperkuat ketahanan ekonomi kita. Daya saing kita harus meningkat agar kita mempunyai tempat yang bermakna dalam percaturan ekonomi dunia itu. Di mana semua negara sedang berlomba untuk mencapai tingkat ekonomi yang cukup dan memadai bagi negaranya masing-masing. Agar masyarakat Indonesia juga bisa meningkatkan daya saingnya di bidang ekonomi, agar mendapat tempat di mata ekonomi global Indonesia. Mengingat beliau adalah presiden yang sangat memperhatikan pembangunan di berbagai sektor, dan yang paling utama adalah sektor perekonomian. Presiden Soeharto juga pernah mengatakan jika masyarakat itu adalah perguruan tinggi yang paling tinggi. Saat itu beliau sedang memberikan wejangan kepada mahasiswa yang sedang melakukan praktek lapangan. Belajar di perguruan tinggi saja, bahkan dalam masyarakat itu merupakan perguruan tinggi yang lebih tinggi daripada perguruan tinggi. Banyak daripada ilmu-ilmu yang bisa kita timba daripada masyarakat yang nampaknya sederhana tapi sebetulnya ilmunya adalah banyak sekali. Kalau kita bisa memperpadukan daripada ilmu yang kita terima secara teori kemudian di lapangan praktek, itu nanti akan kita memiliki bekal-bekal yang lebih sempurna untuk meningkatkan pengabdian kita pada negara dan bangsa yang sedang bangun. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Beliau juga berpesan agar mahasiswa bisa belajar praktek dengan turun langsung ke masyarakat dan tidak hanya berkutat pada teori saja. Sebuah pesan menyentuh disampaikan oleh Presiden Soeharto ketika diminta memberikan sambutan pada acara. Soeharto juga menjelaskan siklus hidup manusia dan kunci penghayatan manusia yang memegang erat Pancasila. Mengagung-agungkan kepentingan pribadinya saja tidak sesuai dengan sifat kodrati daripada manusia. Tapi harus bertekad untuk selalu menyediakan dirinya berkorban untuk kepentingan yang lebih besar. Karena kunci pokok daripada penghayatan pengalaman Pancasila adalah Eka Prasetya Pancadasa. Beliau berpesan agar menjadi manusia yang selalu mementingkan hal-hal yang besar dibanding hanya mementingkan diri sendiri. Jejak panjang di militer Soeharto tak pernah ia lupakan, hingga membuatnya selalu berpesan pada prajuritnya. Ya, tak hanya kepada rakyatnya tercinta, Soeharto banyak memberi nasihat yang menjadi ucapan sakti. Salah satunya kepada Prabowo yang saat itu masih jadi bawahannya. Prabowo awalnya kaget diberi pesan 3 ucapan. Ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. 3 ucapan yang bagi Prabowo bukan sembarangan ucapan. Ini syarat makna, belum lagi sepak terjang Soeharto yang syarat akan pengalaman tempur. Ternyata setelah direnungkan Prabowo, ia mendapat makna dari perkataan mantan mertuanya itu. Ojo lali yang berarti jangan lupa, maksudnya jangan lupa dengan semua pelajaran yang pernah kamu dapat. Baik itu pelajaran dari orang tua, agama, sekolah, hingga pelajaran militer. Lalu ojo dumeh yang berarti jangan sombong. Maksudnya, jangan menganggap remeh siapapun musuhnya. Jangan sampai kesombongan ini membuatmu lengah. Dan yang terakhir, ojo ngoyo, yang berarti jangan memaksakan diri. Soeharto berpesan agar jangan memaksakan kemampuan anak buahnya. Karena setiap manusia punya batas kemampuannya masing-masing. Namun, sebelum jauh membahas apa saja ucapan sakti yang pernah dilontarkan Soeharto, terlebih dulu kita mengenal sosok beliau. Ia merupakan kelahiran 8 Juni 1921, menghabiskan masa kecil dengan bekerja membantu keluarganya di sawah. Ia sedikit pun tak malu saat harus ikut menggembala kerbau. Belum lagi perundungan yang dialami saat masih kanak-kanak, menimpa mentalnya di usia muda hingga bercita-cita yang tinggi untuk mengubah nasib keluarga. Soeharto lalu tumbuh sebagai sosok pendiam. Lebih perlakuan buyutnya yang membuatnya semakin merasa tak punya siapa-siapa. Kerap berpindah-pindah rumah dan hanya dirawat sanak saudara, Soeharto bertumbuh menjadi anak yang cerdas juga taat agama. Karena tak punya biaya mau tak mau, sekolahnya hanya sampai tingkat SMP saja.
Soeharto lalu tak berputus asa mencari pekerjaan, setidaknya untuk menghidupi dirinya sendiri. Hingga suatu saat ia mendaftarkan diri sebagai prajurit Tentara Angkatan Laut. Sayangnya nasib baik belum juga berpihak. Hingga ia kembali mendaftarkan diri sebagai siswa sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah. Lalu menjalani pelatihan selama 6 bulan dan berhasil meraih pangkat pertamanya sebagai kopral. Sebagai lulusan terbaik tentu tak sulit untuk dirinya terus mengasah diri hingga berhasil meraih kesuksesan berikutnya. Meski sangat lama menjabat dan punya harta berlimpah, sosok Soeharto terkenal sangat sederhana dalam kesehariannya. Tak hanya soal makanan, Soeharto juga terkenal sangat sederhana dalam berpakaian. Bahkan ia merasa tidak perlu dikawal berlebihan dan diperlakukan layaknya pejabat setelah dirinya lengser dari tempat kepemimpinan. Saat hendak berolahraga pun, Soeharto masih sangat suka memakai kaosnya yang sudah usang. Ia malah membagikan kaos-kaos barunya kepada para staf. Saat bepergian pun, Soeharto sangat senang mengenakan kain batik dibanding harus memakai pakaian mewah dengan harga fantastis. Dalam hal makanan, Soeharto sangat suka dengan singkong. Tentu makanan seperti itu agak melenceng dari kebiasaan seorang pejabat, apalagi statusnya sebagai seorang presiden. Untuk pengawalan saat ingin berolahraga, Soeharto hanya memanggil 1 atau 2 orang saja pengawalnya. Begitu juga saat di jalan raya, ia tak mau jika kendaraan lain harus diberhentikan untuk mempersilahkan kendaraan mereka duluan. Soeharto justru berujar, biarkan mereka lewat duluan, toh ia hanya ingin bermain golf saja. Ia juga melarang ada pengawalan polisi setelah jabatannya selesai.